Pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, sebagai bagian dari kegiatan Ethics 2025, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk peserta difabel di Medical Center. Langkah ini menjadi komitmen mahasiswa kedokteran Unhas untuk menghadirkan layanan medis yang lebih ramah dan inklusif. Organisasi Mahasiswa Medical Muslim Family atau M2F berkolaborasi dengan Pusat Difabel Universitas Hasanuddin menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis yang dipusatkan di Medical Center Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari acara Educational Tools for Inclusivity Care Services atau Ethics 2025 yang untuk pertama kalinya digelar di lingkup Fakultas Kedokteran Unhas. Peserta difabel yang mengikuti pemeriksaan tak hanya mendapat layanan kesehatan dasar, tapi juga diajak untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa kedokteran sebagai bagian dari pembangunan kesadaran dan pengalaman layanan medis yang setara. Menurut Ketua Panitia M2F, Winitra Darwis, kegiatan ini bertujuan agar layanan kesehatan bagi para difabel dapat lebih inklusif ke depannya. Nah, dari pemeriksaan kesehatannya ini merupakan bentuk manifestasi dari apa materi sebelumnya. Jadi kita betul-betul berdiskusi, berkomunikasi, menjalin interaksi lah bersama teman-teman difabel sehingga kedepannya semoga teman-teman dari M2F maupun tenaga medis kedepannya bisa lebih inklusif dalam memberikan layanan kesehatan bagi teman-teman difabel. Winitra berharap melalui praktik langsung ini akan tumbuh kesadaran dan sensitivitas di kalangan mahasiswa kedokteran bahwa layanan kesehatan yang baik bukan hanya tentang pengobatan, namun juga soal penerimaan dan pelayanan tanpa sekat. Selain itu, program ini diharapkan akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan lebih banyak bentuk kolaborasi untuk mendukung aksesibilitas difabel di bidang kesehatan. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, kondisi hipotermia atau suhu tubuh yang terlalu rendah sangat membahayakan nyawa. Hipotermia tak hanya terjadi terutama di wilayah bersuhu ekstrim, namun juga bisa terjadi di sekitar kita. Seperti apa hipotermia itu dan bagaimana mencegahnya? Simak informasinya berikut ini. Hipotermia merupakan kondisi berbahaya ketika suhu tubuh manusia menurun secara signifikan di bawah suhu normal. Dalam dunia medis, istilah hipotermia digunakan saat suhu tubuh berada di bawah 35 derajat Celcius. Sejatinya suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Kondisi ini membuat organ-organ tubuh tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan bisa berujung pada kematian jika tidak segera ditangani. Hipotermia tidak hanya mengintai para pendaki gunung atau mereka yang tinggal di daerah bersalju dengan kondisi dingin yang ekstrim. Siapapun yang terpapar suhu dingin dalam waktu yang lama tanpa perlindungan yang memadai bisa mengalami kondisi hipotermia ini. Hipotermia itu, hipo itu kurang, termia suhunya kurang ya. Suhu normal kita itu 36,5 sampai 37,5 itu suhu tubuh normal dan tubuh kita itu akan mempertahankan suhu itu di sekitar situ ya 36 sampai 37,5. Kalau dia di atas itu kan namanya demam ya, febris ya. Febril, sedangkan kalau di bawah suhu itu dan biasanya kita pakai range di bawah 35 derajat Celcius itu kita sebut sebagai hipotermia. Gejala hipotermia dapat dikenali sejak dini. Awalnya tubuh akan merasakan dingin berlebih, diikuti dengan lemas, sakit kepala, bahkan bisa menyebabkan penurunan kesadaran pada tingkat yang parah. Penyebab utama hipotermia adalah suhu lingkungan yang ekstrim, khususnya saat tubuh tidak dapat menghasilkan cukup panas untuk mengimbanginya. Kondisi ini kerap terjadi pada para pendaki gunung atau individu yang bepergian ke daerah dingin tanpa perlengkapan yang memadai. Perubahan suhu yang drastis dan kurangnya adaptasi tubuh menjadi faktor utama pemicu hipotermia. Untuk mencegahnya, perencanaan dan perlengkapan yang tepat sangat diperlukan. Pakaian berlapis, jaket tahan air, serta perlindungan untuk kepala, tangan, dan kaki menjadi langkah awal penting untuk menghindari risiko. Untuk hipotermia tentu yang paling bagus itu adalah mencegah ya, bukan menangani atau mengobati pada saat sudah terjadi ya.
Dan kita bisa cegah dengan pertama mengidentifikasi kita akan kemana begitu. Misalnya kita ke suatu tempat atau nggak kita akan mendaki dan suhu di sana itu dingin, kita bisa lihat dari perakiraan cuaca atau apa di daerah tersebut. Nah kalau memang dia itu suhunya rendah atau dingin, maka kita harus membuat persiapan-persiapan, termasuk misalnya kita membawa baju yang tebal ya, ya baju di dalam itu yang menyerat, yang luar yang bisa menahan air misalnya, ya karena bisa saja mungkin suhunya tidak terlalu dingin, tapi kalau misalnya ada hujan juga pada saat itu juga bisa berpotensi menyebabkan hipotermia. Jadi persiapan tentu pakaian ya, pakaian yang tebal ya, yang bisa mengurangi paparan dingin di tempat tersebut atau paparan hujan yaitu atau paparan salju. Dan juga jangan lupa bukan hanya badannya tetapi juga kepala dan tangan dan kaki, karena biasanya cenderung kita melupakan itu, padahal sumber memudahkan terjadi hipotermia apabila tidak pakai tutup kepala, tidak pakai sarung ataupun kaos kaki apabila kita ke suatu tempat yang suhunya memang ekstrim atau dingin di sana. Dr. Harun menambahkan menjaga kondisi tubuh tetap fit dengan makan dan minum yang cukup sangatlah penting. Hindari melakukan perjalanan ke daerah dingin dalam kondisi tubuh sedang sakit atau kurang sehat. Jika seseorang mulai menunjukkan gejala hipotermia, segera cari tempat hangat, kenakan pakaian tambahan, dan berikan minuman hangat. Hindari paparan langsung terhadap suhu dingin agar kondisi tidak semakin parah. Hipotermia tak hanya terjadi di alam bebas, pada lansia dan bayi, kondisi ini bisa terjadi bahkan di dalam rumah jika suhu udara terlalu rendah dan tubuh tidak mampu mempertahankan panasnya. Rahmatia Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemirsa, Gojek kembali menggelar pelatihan pelayanan prima kepada mitra drivernya. Pelatihan itu untuk membekali mitra driver dalam menghadapi persaingan dan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Pelatihan pelayanan prima dan media sosial dengan tema cara jitu menjadi mitra unggulan Gojek digelar di studio utama Unhas TV Makassar. Kegiatan ini merupakan bagian upaya Gojek untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan mitra drivernya. Pelatihan semacam ini telah berlangsung selama 3 bulan, yang dimulai pada bulan Maret 2025 lalu. Dan di bulan Mei, pelatihan digelar pada Rabu hingga Kamis, 21 hingga 22 Mei 2025. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan mitra Gojek. Materi yang diberikan dalam pelatihan itu pun sangat beragam, mulai dari service excellent, materi mitra ramah disabilitas, hingga pelatihan pertolongan pertama gawat darurat. Pelatihan ini menyasar mitra roda 4 dan mitra roda 2. Selain pelatihan, juga disediakan fasilitas pengecekan kesehatan gratis bagi para mitra yang hadir. Yuda Hasta, salah seorang pembicara pada pelatihan, menjelaskan jika urgensi kegiatan ini sangat penting. Ia menyebut jika mitra Gojek, khususnya mitra driver, merupakan garda terdepan Gojek dalam memberikan pelayanan awal. Dan sebenarnya kalau urgensi apa yang harusnya bisa jadi sesuatu yang penting banget untuk kita bawakan hari ini adalah karena mitra Gojek atau mitra driver Gokar spesifiknya itu adalah garda terdepan dari Gojek ya untuk memberi pelayanan pertama gitu dari Gojek. Dan kami merasa ini penting banget untuk mereka karena mereka adalah pembuka, ibaratnya pembuka kesempatan untuk Gojek bisa dapat customer lagi, jauh lebih banyak lagi. Dan justru mereka atau teman-teman dari mitra driver Gokar ini adalah pemberi, ibaratnya kayak pemberi pengalaman kepada customer untuk akhirnya mereka bisa repeat order dengan Gojek. Senada dengan Yuda, Anzar Ahmad yang merupakan co-founder kelas bebas bicara, berharap ketika ada pelanggan merasa dihargai, nyaman dan aman, mereka akan loyal serta kembali menggunakan Gojek dan merekomendasikannya kepada banyak orang. Yang paling penting kalau kita bicara mengenai hari ini supaya menjadi reminder untuk mitra Gokar bahwa mereka itu adalah orang yang mitranya Gojek yang selalu akan memberikan pelayanan maksimal kepada customer, dan kami yakin mereka sudah memberikan pelayanan terbaik, tinggal kita ingatkan saja bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Dan harapannya ketika customer sudah merasa dihargai, merasa nyaman, merasa aman, akhirnya mereka loyal dan kembali lagi menggunakan aplikasi Gojek dan rekomendasikan kepada banyak orang.
Kegiatan ini mengusung tagar #PastiAdaJalan yang menggambarkan semangat dan optimisme dalam menghadapi setiap tantangan dan mencari solusi terbaik. Aminah Rahma Ahmad, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Uniqlo menggelar event Uniqlo X Cake Goes to Campus di Universitas Brawijaya. Ajang yang diperuntukkan bagi mahasiswa ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas. Ajang ini menjadi media untuk edukasi bagi mahasiswa untuk belajar bisnis, serta menjadi ajang pencarian bakat terbaik bagi alumni yang nantinya akan direkrut oleh Uniqlo. Kegiatan ini disambut baik oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebagai sinergi antara dunia industri dengan perguruan tinggi. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Brawijaya, Dr. Setiawan Nurjaya Sakti, mengapresiasi kegiatan Uniqlo Goes to Campus yang digelar di Universitas Brawijaya. Kegiatan yang mengambil tema Start Strong, Grow Fastly Tomorrow ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas. Dalam kesempatan tersebut, Setiawan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Uniqlo sebagai brand fashion besar hadir di kampus Universitas Brawijaya. Dirinya berharap Uniqlo dapat menambah jaringannya, termasuk di Kota Malang. Selain itu, Setiawan juga memberikan apresiasi kepada Uniqlo yang akan merekrut talenta terbaik Universitas Brawijaya untuk menjadi bagian dari Uniqlo. Kesempatan ini merupakan hal yang bagus karena para alumni dapat bekerja di dunia fashion internasional. Jadi saya merasa sangat gembira dengan pihak Uniqlo mengadakan kegiatan Uniqlo Goes to Campus. Yang pertama, mengapa? Karena Uniqlo itu merupakan sebuah toko begitu ya, yang menyediakan berbagai kebutuhan, pakaian dan sebagainya untuk anak-anak muda. Dan sekarang anak-anak muda kalau pengen baju dan segala macam itu belanjanya mesti ke Uniqlo. Di Surabaya sudah banyak, di setiap mall itu tersedia Uniqlo. Saya berharap Uniqlo pun juga membuka cabangnya di mall yang ada di Malang. Ini penting. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa alumni UB itu tidak hanya kemana-mana mencari kerja, tapi ini juga menunjukkan bahwa penyedia lapangan kerja itu menjemput bola datang ke UB untuk mencari alumni-alumni terbaiknya guna nanti diserap di lapangan kerja di Uniqlo. Ini merupakan suatu hal yang sangat bagus dan kita semua sebagai warga Universitas Brawijaya harus merasa sangat bersyukur dengan adanya berbagai institusi, lembaga, perusahaan-perusahaan yang datang menjemput bola ke sini untuk mencari alumni-alumni terbaiknya dari Universitas Brawijaya. Ini menunjukkan bahwa kualitas alumni Universitas Brawijaya dipercaya oleh para penyedia lapangan kerja. Universitas Brawijaya senantiasa membuka pintu bagi industri dari berbagai sektor untuk melakukan rekrutmen pekerja dari lulusan Universitas Brawijaya. Momen ini merupakan bentuk sinergi antara dunia industri dengan perguruan tinggi. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Diputi Najwa, mewakili seluruh yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.